5 rumus perhitungan tanggal di Excel yang penting untuk dipahami. Pertama, rumus perhitungan tanggal akhir bulan. Rumus ini digunakan untuk menghitung penambahan bulan dari suatu tanggal untuk mendapatkan tanggal akhir bulan dari hasil penambahan tersebut. Rumus yang digunakan adalah Yeoman dengan memasukkan tanggal awal yang ingin ditambahkan dan jumlah penambahannya sehingga dihasilkan tanggal akhir bulan dari hasil penambahan tersebut. Kemudian rumusnya kita salin ke bawah. Hasilnya, kita dapatkan tanggal akhir bulan dari masing-masing tanggal yang ingin ditampilkan. Kedua, rumus penentuan tanggal awal bulan. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan tanggal awal bulan? Caranya mudah. Misalkan dari contoh sebelumnya kita tinggal tambahkan 1 untuk memperoleh tanggal awal bulan berikutnya dari hasil yang telah kita hitung. Kemudian, rumusnya tinggal kita salin ke bawah. Hasilnya, kita dapatkan tanggal awal bulan sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, penentuan tanggal untuk tanggal yang sama bulan berikutnya. Rumus yang digunakan adalah EDATE. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan tanggal awal sebagai dasar dan jumlah penambahan bulan yang diinginkan. Selanjutnya, kita salin rumus ke bawah sehingga kita peroleh hasil sesuai yang diinginkan. Keempat, perhitungan hari kerja dengan weekend menggunakan kesepakatan umum yaitu Sabtu Minggu. Sebelum menulis rumus kita perlu menyiapkan data hari libur selain Sabtu Minggu dalam 1 tahun. Untuk contoh ini kita gunakan tahun 2023 dan mengacu ke data di website kemenak.go.id. Kita siapkan dulu rincian tanggal hari libur nasional dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah di tahun 2023. Rumus yang kita gunakan untuk perhitungan ini adalah network days di mana tanggal awalnya dan tanggal akhirnya kita menggunakan contoh yang sudah ada. Selanjutnya, kita masukkan range cell yang memuat data libur nasional dan cuti bersama yang telah kita siapkan tadi. Jangan lupa untuk mengunci range tersebut dengan menekan keyboard F4. Setelah itu tekan Enter. Kemudian, salin rumusnya ke bawah. Hasilnya, kita dapatkan jumlah hari kerja untuk masing-masing tanggal yang telah kita tentukan. Kelima, bagaimana perhitungan hari kerja jika weekend ditetapkan berbeda dari kondisi umum? Bisa, tenang saja. Rumus yang kita gunakan adalah networkdays.intl. Pertama kita tulis dulu rumusnya, kemudian kita masukkan tanggal awal dan tanggal akhir sebagaimana contoh sebelumnya. Selanjutnya, di rumus ini memberikan keleluasaan untuk memilih hari sebagai weekend. Ada beberapa opsi yang dapat dipilih di situ. Untuk pengecekan rumus sementara kita masukkan angka 1 di mana skenarionya tetap Sabtu dan Minggu sebagai weekend agar dapat dibandingkan hasilnya dengan rumus sebelumnya. Kemudian, kita masukkan daftar libur yang telah kita siapkan sebelumnya yang berisikan daftar libur nasional dan cuti bersama. Jangan lupa untuk mengunci range tersebut dengan menekan keyboard F4. Kemudian, tekan Enter dan salin ke bawah. Hasilnya akan sama dengan perhitungan rumus sebelumnya. Untuk penentuan weekend dapat kita tetapkan manual, misalnya kita akan menghitung hari kerja dari perusahaan yang memberlakukan 4 hari kerja sebagaimana diberlakukan di beberapa startup baru. Senin sampai dengan Kamis masuk, sedangkan Jumat sampai dengan Minggu libur weekend. Untuk menghitungnya, kita edit rumusnya dari yang sebelumnya kita tulis angka 1, kita ubah menjadi, pertama, kita tulis sepasang tanda petik terlebih dahulu. Kemudian, masukkan angka 0 untuk hari kerja dan 1 untuk hari libur. Di contoh ini kita mulai dari hari Senin sampai Kamis masuk dan sisanya libur weekend maka kita tulis angka 0-nya 4 dan angka 1-nya 3 urutannya adalah sesuai hari yang dimulai dari hari Senin. Setelah itu kita tekan Enter. Hasilnya menunjukkan selisih 5 hari dari hasil sebelumnya. Mari kita cek kalender. Selisih angka 5 seharusnya merupakan jumlah hari Jumat dari range tanggal yang kita masukkan yaitu tanggal 5 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Di kalender ini bisa kita hitung ada 5 hari Jumat di antara 2 tanggal tersebut. Sehingga rumus ini sudah oke. Kemudian rumusnya kita salin ke bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.